Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi organ dan sistem organ. Nah, pada video kita kali ini masih berhubungan dengan materi kita di video sebelumnya, yaitu sel dan jaringan. Nah, Ibu akan menjelaskan ulang untuk mengingatkan kembali apa itu sel dan jaringan. Jadi, sel ini merupakan satuan unit terkecil yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya jaringan. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya kita masuk ke organ. Oke, jadi pengertian dari organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang akan saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu di dalam tubuh manusia maupun hewan. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa organ ini akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, pada sistem organ ini, organ itu tidak bekerja sendiri, melainkan dia bekerja sama dengan organ lainnya. Nah, berdasarkan letaknya ini, organ terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organ luar, dan yang kedua adalah organ dalam. Nah, perbedaan dari organ luar dan dalam, anak-anakku pasti semuanya sudah tahu. Nah, organ dalam itu terdiri dari paru-paru, usus, jantung, dan ginjal. Masih ada beberapa lagi yang terdapat di dalam organ dalam. Nanti kita akan bahas semuanya pada video kita kali ini. Nah, selanjutnya untuk bagian luar, anak-anakku bisa tidak kasih contoh apa organ luar di tubuh kalian? Oke, jadi organ luarnya itu bisa kita lihat telinga, mata, hidung, mulut, dan beberapa organ lainnya. Nah, selanjutnya sistem organ yang akan kita bahas pertama yaitu sistem pencernaan. Seperti pengertiannya tadi, pada sistem organ ini organ tidak bekerja sendiri, melainkan dia bekerja sama dengan organ yang lainnya. Pada sistem pencernaan ini, organ apa saja yang terlibat di dalamnya? Dia ada mulut, esofagus, lambung, usus besar, dan usus halus, dan akan berakhir di anus. Nah, selanjutnya, organ aksesori apa saja sih yang terlibat pada sistem pencernaan ini? Jadi, pada sistem pencernaan ini ada organ aksesori yang terlibat. Di antaranya ada air liur, gigi, empedu, serta hati. Jadi, fungsinya dari sistem pencernaan ini dia akan mengubah atau memecah sari-sari makanan agar mudah diserap oleh tubuh kita. Sistem organ selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Nah, pada sistem peredaran darah ini, organ yang terlibat di dalamnya yaitu jantung, nadi, vena, dan kelenjar limfa. Perlu kita ketahui, organ limfa ini merupakan organ sebagai pertahanan tubuh kita karena dia bisa menghindari tubuh kita dari serangan partikel-partikel atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah ini dia bisa mengangkut dan mengedarkan zat serta mempertahankan tubuh kita dari bibit-bibit penyakit yang akan menyerang ke tubuh kita. Sistem organ selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Nah, pada sistem pernafasan ini, organ yang terlibat diantaranya yaitu hidung, laring, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, fungsinya yaitu dia yang menyuplai oksigen dan akan mengeluarkan zat sampah berupa karbon dioksida. Jadi, kalau kita melakukan proses respirasi atau pernafasan itu, yang akan kita hirup itu adalah oksigen, dan yang kita keluarkan itu berupa karbon dioksida. Itu pada hewan dan manusia. Berbeda lagi kalau respirasi pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan itu, dia yang menghasilkan oksigen. Sistem organ selanjutnya yaitu sistem ekskresi atau pengeluaran.
organ yang terlibat diantaranya yaitu ginjal, kandung kemih, ureter, uretra, dan kulit. Fungsinya yaitu mengeluarkan zat sampah dan menjaga keseimbangan cairan di sekitar sel. Ada yang bisa memberikan penjelasan apa perbedaan dari ureter dan uretra? Perbedaannya itu kalau pada ureter dia berada pada saluran ginjal, sementara kalau pada uretra dia berada pada saluran kemih atau saluran kencing. Sistem organ yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksi ini terbagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi pada wanita dan ada juga sistem reproduksi pada pria. Namun, organ pada umumnya yang terlibat di dalamnya yaitu testis, ovarium, dan uterus. Nah, fungsinya yaitu untuk perkembangbiakan dan menghindari kepunahan jenisnya. Sistem organ selanjutnya yaitu sistem rangka. Organ yang terlibat di dalamnya diantaranya tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan anggota gerak. Nah, fungsinya yaitu sebagai penunjang dan pelindung tubuh. Selain itu, rangka juga berfungsi sebagai tempat meletaknya otot dan akan membentuk sel darah. Sistem organ selanjutnya yaitu sistem otot. Nah, organ yang terlibat di dalamnya otot dan tendon. Fungsinya sebagai alat gerak. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Organ yang terlibat di sistem saraf yaitu otak, sumsum tulang belakang, simpul saraf, serabut saraf, dan alat indera. Fungsi dari sistem saraf ini yaitu dia yang akan menyadari kondisi lingkungan sekitar kita dan akan mengontrol tingkah laku serta akan mengatur fungsi organ tubuh. Sistem organ yang terakhir yaitu sistem endokrin. Organ yang terlibat di dalamnya diantaranya ada tiroid, hipofisis, adrenal, dan pankreas. Nah, fungsinya yaitu dia yang mengatur kadar kimia pada urin dan dia juga bisa mengatur organ pada tubuh. Sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian terima dengan baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi supaya bisa semangat buat videonya, jangan lupa like,